Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereaction sebuah video pengamen yang berbuat onar di angkot Cileunyi Cicaheum ya, kalau nggak salah ini. Saya dapat video ini ketika saya sedang scroll TikTok. Saya sedang nyantai dan sedang melihat ada video klarifikasi pengamen ya. Intinya klarifikasi pengamen lah ya. Dan saya cari-cari ternyata ini klarifikasi pengamen yang membuat ribut, dan konon ceritanya ya, saya sempat cari tahu juga kenapa. Ini saya bicara tidak sembarangan ya, saya sudah mengetahui dan sudah mencari-cari sumbernya, dan ternyata di salah satu channel berita yang ada narasinya, saya setelah saya pelajari, dia berbuat kurang ajar kepada intinya berbuat sesuatu yang tidak pantas dirinya mungkin ya. Jadi kurang ajar dia sama penumpang yang ada di angkot itu. Kalau menurut saya sih ini sangat sayang sekali ya, karena merusak citra pengamen yang benar-benar ingin mencari uang dan benar-benar ingin mencari rezeki. Nah, sekarang kita lihat aja seperti apa untuk kronologinya. Ini adalah video yang saya ambil ketika dia ribut sama supir angkotnya ya. Istighfar, kamu teh si bapaknya lagi cari uang. Tuh, lihat guys. Sebentar ya guys ya. Istighfar, apa kata orang lagi cari uang? Dan dia bilang tuh, Penasaran gitu. Kamu muda si bapaknya tua. Pikir enggak? Sok kalau mau cari uang sok, kamu boleh diangkat si bapak. lihat guys, dia berbuat jadi intinya dia salting ini guys ya, karena atas perbuatan dia. Cari uang, kamu marah-marah kayak gitu. Istighfar, gerak. Ya, aku diam. Kamu kayak gitu nggak ikut si Dia bapak ya, jadi melanggar aku dia, si yang negurnya guys. Aku mah nggak bakal ngapa-ngapain. Nggak ngapain-ngapain, tadi mukul aku sok. Pikir gak? Hah? Kamu kalau dilaporin polisi juga bisa. Oke, guys. Terus, Ya Allah. bentar guys, Mikir. sampingnya jatuh. Itu perdagangan orang lain. Nah, jadi ini saya jelaskan dulu ya untuk ininya. Mohon maaf guys, tadi agak ngejengkang jatuh. Jadi untuk yang pertama itu ya, yang pertama tadi dia si pengamennya ini disuruh kerja mungkin ya sama si supir angkotnya ini. Jadi daripada dia ngamen, seharusnya dia bekerja. Ya memang seharusnya memang dia itu bekerja ya, karena memang kalau melihat dari segi fisik ini dia masih bisa kerja berat guys. Dan kalau menurut saya dia memang ketika ditegur seperti itu harusnya berpikir bahwa saya tidak pantas untuk mengamen. Ya boleh sih sebetulnya mengamen, tapi asal jangan berbuat hal seperti ini, karena ini bisa mencemarkan nama baik pengamen lain seperti itu. Jadi di saat ada orang yang mau mencari rezeki ya dengan tulus gitu kan, akhirnya ketika ada kejadian seperti ini, orang pun, masyarakat pun takut
terjadi akhirnya takut terjadi kejadian yang serupa gitu terulang ya. Dan endingnya akhirnya nantinya kalau orang yang tidak mau ambil pusing akhirnya akan terjadi pelarangan. Seperti saya pernah mengalami ya di pasar yang saya pernah kunjungi, ada 2 pasar. Ini di daerah Tasikmalaya, ada di Pasar Ciawi, Raja Pola, itu sudah tidak boleh pengamen masuk ke pasar ke dalam pasar ya. Kalau dengar-dengar ceritanya itu juga karena adanya ya mungkin pengamen yang berbuat ribut seperti ini gitu guys. Dan dengar-dengar ini entah ini benar atau tidak, karena berita ini simpang siur ya kalau yang saya alami ini. Tapi karena saya tidak mau melanggar peraturan, akhirnya saya pun menurut pada peraturan dan tidak bisa lagi gitu guys. Kenapa tidak bisa lagi? Karena ya mungkin ulah pengamen-pengamen yang berbuat onar seperti ini guys. Jadi bahayanya seperti itu. Jadi nanti ke orang yang awam yang tidak mau ambil pusing, akhirnya semua pengamen itu dipukul rata, tidak baik gitu guys. Dan mohon maaf tadi ya, ininya hampir mau jatuh tadi. Kita lanjut lagi. Tuh guys, kita ambil yang pentingnya aja ya guys. Tuh dia malah marah-marah lagi guys. Kamu ditanya aja, kamu marah-marah terus mukul aku. Guys, jadi intinya ini dia nggak terima gitu guys. Terus sakit hati dari mana? Gimana kapan kamu mau jatuh? Tuh, dia berbicara fakta yang tidak benar adanya. Astagfirullahaladzim. Seperti bilang kapan kamu mau jatuh. Jadi dia mengaku hampir mau jatuh, padahal apa yang dia katakan itu tidak benar guys. Dia malah ngajak berantem guys. Tuh. Ya, seperti itulah guys kejadiannya ya, kronologinya. Nah, yang sangat saya sayangkan ya, yang sangat saya sayangkan dari kelakuan pengamen ini, yang pertama adalah menyalahkan si supir angkot. Yang kedua adalah ketika dia dikasih nasihat yang baik, intinya kalau si bapak itu bilang dia harus kerja ya emang benar gitu kan, harus kerja seperti itu, karena memang orang seperti dia masih bisa kerja berat, bisa bekerja di mana ya. Tapi pasti nanti kedepannya ada lagi alasannya, wah kalau kerja susah mencari pekerjaan. Nah ini yang mungkin masih jadi kendala ya untuk orang-orang mencari pekerjaan. Padahal ya intinya kalau semisalkan kitanya mau berusaha, itu pasti pekerjaan itu ada gitu guys. Dan untuk menyambung hidup dengan tidak cara mengamen ada sebetulnya. Cuma kalau menurut saya mengamen itu sebaiknya dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik. Nah seperti saya ini nih guys ya, tuh ini tangan saya aja, kalau teman-teman bisa lihat ini saya nggak bisa kerja berat seperti itu. Nah kalau ini yang seperti ini layak untuk mengamen ya, karena memang jadi kalau misalkan mengamen itu memang pada dasarnya kita sendiri yang mau menentukan apakah kita mau seperti itu atau tidak, atau kita mau berubah. Karena banyak di luar sana pengamen yang berubah dan tidak menjadi pengamen lagi. Jadi dia sudah berbalik pikiran, tidak ingin melakukan hal itu lagi. Jadi ada yang sifatnya sementara, ada yang sudah keenakan. Tapi kalau memang orangnya sudah keenakan, ya pasti seperti itulah guys ya. Dan intinya kalau menurut saya apa yang dikatakan si bapak supir angkot ini benar, dan harusnya dia menerima perkataan itu. Dan untuk perilaku pengamen ini, kalau saya lihat dia emosinya itu nggak kontrol,
Kenapa saya bilang emosinya tidak kontrol? Karena ketika dia disuruh kerja atau gimana, ini bukannya mikir. Jadi seperti kayak orang yang mabuk seperti itu. Orang yang lagi mabuk dan emosinya itu tidak dikontrol, dan dia bilang tadi sakit hati ke si bapak supir angkot. Nah, sakit hatinya itu dari mana? Perkataan si bapak menurut saya sudah benar. Dia harus kerja, itu sudah benar. Terus dia apa namanya? Kalau misalkan benar ini ya, dia berbuat kurang ajar, dia tidak sepantasnya harusnya melakukan itu. Jadi intinya harus legowo, harus bisa menerima nasihat orang lain kalau selagi nasihat orang itu baik. Tapi ini dia tidak menerima nasihat orang lain meskipun nasihatnya itu baik, seperti itu. Dan kita akan melihat klarifikasi dari pengamennya ini ya. Apa namanya? Klarifikasi saat dia Istighfar. Terima hukuman yang terima sebentar. yang sama saya akan menarik sudah saya rasakan, saya akan menerima Nah, kita akan lihat sebentar dan ya guys. mengulangi Kita lihat dari awal ya. Istighfar. Biar apa namanya, kembali dari Istighfar apa kata orang biar senang klarifikasinya. Saya Martinus ingin izin meminta mohon maaf kepada Bapak Omar selaku supir angkot Cicagam Cilenyi, dan saya juga meminta maaf kepada masyarakat yang sudah saya rasakan. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jika saya mengulangi kesalahan yang sama, saya akan menerima hukuman yang sudah ditentukan. Nah, ini klarifikasi dari Saya bapaknya. sebagai Nah, ini klarifikasi dari Pak bapaknya. Oman, saya memaafkan yang Martinus yang Sebetulnya kalau menurut saya si bapak ini nggak perlu klarifikasi minta maaf lagi ke si Yamat Yunus ini ya, si Yunus ini. Kenapa? Menurut saya tidak tidak harus klarifikasi lagi atau tidak harus melakukan hal minta maaf ini. Justru seharusnya si Matius ini yang harus bertanggung jawab atas perilakunya, karena akibat perbuatan dia itu apa namanya, bisa berdampak kepada orang-orang yang tidak berbuat seperti itu gitu guys. Malah bisa berdampak buruk kepada pengamen-pengamen yang dia meminta tidak memaksa seperti itu. Ada loh, seperti prinsip saya pengamen, walaupun saya pengamen ini ya, saya ketika meminta uang, ketika saya mengamen, itu saya tidak pernah memaksakan orang untuk memberikan uang kepada saya. Nah, jika ada nih ya pengamen yang seperti itu, yang saya takutkan adalah ketika orang melihat pengamen itu akan melihat sosok yang apa namanya, yang tidak baik itu dari pengamen. Kalau misalkan kenanya ke orang yang dia tidak intinya orang awam yang benar-benar nggak mau ambil pusing intinya ya. Tapi kalau orang yang melihat secara perilaku, secara apa namanya, tindakan, ini pasti dia akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, yang saya khawatirkan adalah orang yang tidak mau ambil pusing akibat perbuatan pengamen yang lain gitu guys. Jadi intinya ketika ada pengamen yang arogan, akhirnya semua yang pengamen yang baik itu terbawa-bawa, seperti yang saya alami. Yang saya alami baru-baru ini. Jadi saya kurang baik bagaimana? Meminta, tidak pernah memaksa. Saya disuruh keluar loh sama satpam pasar dengan alasan kepala pasarnya tidak memperbolehkan lagi pengamen masuk ke dalam pasar. Ini pasti ada apa-apanya. Memang tidak dijelaskan secara detail untuk alasannya, apakah keberadaan pengamen itu mengganggu atau pernah terjadi seperti kejadian yang melibatkan pedagang atau pengamen sehingga membuat tidak nyaman. Jadi kalau misalkan tidak nyaman, jadi seharusnya sih orang yang apa namanya, menegur itu jujur bahwa keberadaan pengamen itu
tidak membuat nyaman atau bagaimana. Nah, ini yang bahayanya itu ketika tidak ada penjelasan sama sekali, tidak ada eh, penjelasan tentang kronologinya seperti apa dan apa penyebabnya terjadi pelarangan, sehingga akhirnya yang terjadi adalah nantinya itu eh, orang akan menyimpulkan secara sendirinya, dan yang bahayanya ini ketika menyimpulkan itu tidak benar kesimpulannya seperti itu. Jadi bahaya sekali lah ya guys ya. Dari mulai orang awam yang tidak ingin ambil pusing, akhirnya mencap semua pengamen itu jelek. Padahal kenyataannya kalau kita bisa akan lihat dari eh, intinya kita mau bertanya atau mau apa namanya, mencarilah jati dirinya pengamen itu. Ini insya Allah nih guys, tidak mungkin sampai terjadi pelarangan kepada pihak pengamen secara pembantaian. Jadi secara pembantaian maksud saya itu secara semua pengamen ini dipukul rata, seperti itu, dipukul rata, akan berbuat hal yang sama seperti yang pengamen pertama lakukan, seperti itu ya. Itu mungkin dari saya ya guys ya. Jadi bahayanya seperti itu, dan pesan-pesan buat teman-teman para pengamen semuanya, kalau kalian mengamen tolong jaga sikap, jaga etika, jangan sampai hal yang tidak baik seperti sikap mata keranjang dibawa ke ranah pengamenan, terus memaksa, meminta juga jangan memaksa. Kita harusnya diberi diberinya aja, karena dikasih uang 500 rupiah pun itu sudah cukup bagi kita. Bagi saya juga sama, dikasih uang pun sudah syukur, alhamdulillah gitu kan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, mungkin tidak ada rezekinya gitu kan guys. Jadi intinya buat para pengamen-pengamen di luar sana, tolong jangan kotori nama baik pengamen yang memang sungguh-sungguh ingin mencari rezeki dan ingin sekali ya masih bisa bertahan. Kita kan mencari rezeki itu ingin apa namanya, panjang gitu kan guys. Jadi dalam jangka panjang, tidak dalam jangka pendek. Karena apa? Kalau misalkan dalam jangka pendek itu memang apa namanya, ke kitanya juga nantinya akan hilang gitu tempat untuk mencari rezeki. Itu untuk para pengamen ya, tolong dijaga untuk sikap dan kesopanannya lebih ditingkatkan lagi supaya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi kita malu karena diviralkan oleh orang lain, kita juga harus malu karena kita berbuat jelek di tempat umum seperti itu ya. Dan untuk orang yang sering melihat pengamen, jangan pukul rata semua pengamen itu seperti Mat Yunus ini ya. Karena tidak semua pengamen itu sama, tidak semua pengamen itu apa namanya, berperilaku arogan. Ada juga yang baiknya, bisa dites, bisa dicek, dan juga bisa dipertanggungjawabkan perilakunya. Jangan karena salah satu pengamen berbuat ribut, akhirnya semua pengamen pun dilarang untuk mencari rezeki. Ini namanya sudah pemutusan rezeki orang. Akhirnya bingung harus mencari rezeki di mana lagi, sedangkan tempat yang strategis dan untuk bisa intinya kan kalau pengamen itu mengejar keramaian ya, ramai orang dengan harapan ada rezekinya seperti itu. Nah, jangan sampai itu membawa petaka kepada pengamen yang baik seperti itu. Jadi ketika dulunya biasa-biasa saja, normal gitu kan, pengamen bisa beraktivitas, bisa mengamen di tempat itu, akhirnya karena ada satu kejadian terjadilah pelarangan. Jangan sampai seperti itu. Itu saja teman-teman dari saya, Jam-Jam Jainuddin, dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan video ini bukan video klarifikasi, bukan juga buat menantang, tapi justru saya ingin memberikan pesan yang baik dengan lewat video ini agar kedepannya kita
bisa lebih bijaksana dan bisa lebih cermat dan lebih pintar menanggapi kejadian-kejadian seperti ini, agar orang yang apa namanya benar-benar mencari rezeki dan benar-benar bisa menjaga etikanya, benar-benar tulus ingin mencari rezeki sesuap nasi dengan cara yang benar dan tidak membuat onar, itu bisa apa namanya bisa lancar, intinya lah ya, lancar jaya, tidak ada satu halangan apapun, tidak ada larangan apapun dalam pencarian rezeki itu ya, yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya jangan ada saling jelek menjelekan. Jadi kalau misalkan ada yang jelek, tangkap yang jeleknya, terus kalau jika ada yang benar, belalah yang benar, seperti itu ya. Oke, saya dari Jam-Jam Jainuddin Channel TV sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penyampaian yang kurang saat saya sampaikan ini ya. Jadi intinya kita harus menerima nasihat yang diberikan oleh orang lain, jangan kita marah-marah. Kalau misalkan ada orang yang menyuruh kita harusnya tidak layak mengamen, kita harus terima dan kita harus berpikir kedepannya kita itu seperti apa ya. Jadi intinya kita harus berpikir agar kita ya bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa menerima nasihat orang lain selagi nasihat orang itu baik. Kalau misalkan menyinggung perasaan, ya wajar lah ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Jam-Jam Jainuddin dari Zam-Zam Jainuddin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton, karena yang sudah saya sampaikan juga mungkin sudah jelas dan sudah lengkap. Semoga ini juga ya sudah jelas dan sudah lengkap. Apabila ada kekurangan ya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia, bukan orang yang sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Tetap jaga kerukunan, jaga etika, dan juga jaga kebersamaan. Jangan sampai terjadi terpecah belah antara pengamen dan orang-orang di sekitar, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak saling menjelekan. Bye.